Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date With only one click. Halo, Halo. hai, halo semuanya. Selamat datang di Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one one click. click. Oke. Hai, langkai masih di siaran kita apa namanya? HTS. atau Apa HTS? Here's the thing. He talk about boys thing. And she talk about girls thing. Oke. Hai, guys. Halo para pendengar Radio UPI dimanapun kalian berada. Apa kabar? Nah, apa kabar nih? Udah lama nih kita nggak Udah ketemu. lama banget ya. Udah lama ya. Berapa lama? Wow, 2 minggu lebih ya, lebih dari 2 Kenapa minggu. tuh? Kenapa tuh? Padahal kita udah janji mau produktif guys, mau seminggu sekali kita siaran live setiap hari Selasa sore. Atau siang. Tapi Iya. kok sebulan kemarin kemana sih? Kemana sih bang? Kamu dong yang harus ditanyain kemana nih bang Ijal? Kita mungkin ya. Ya. Dari aku mungkin ya, oke dari Ya. aku mungkin Ra. Aku mungkin sebulan kemarin tuh sedang mengalami suatu hal. Apaan tuh? Fase-fase setelah mengerjakan sempro. Tapi sebelum itu Wow. mungkin kita callback dulu ya ke apa ya? Aku ngerasa selama kuliah berapa tahun? 3 tahun. 3 3 tahun tahunan lah lebih. ya. Ya. Sekarang kan kita semester pamit undur Iya, diri. semester. Bye bye. Ya kita semester menuju akhir dan Mm-mm. ternyata apa ya banyak hal-hal yang apa ya aku ngerasa kok cepet banget ya kok kayak baru kemarin gitu aku ngerasa kayak gitu. Baru Kamu ngerasa gitu nggak? ya baru kemarin apa tadi teh one day one. One day. Baru kemarin day one sekarang udah one day. Udah one day ya. Udah one Yes. day guys. Ya Damn. sih. Aku juga merasa begitu. Tapi kayaknya aku nggak terlalu kayak Anda deh. Aku karena masih kuliah ya. Masih kuliah. Karena oke. masih kuliah jadi ya masih adalah ritmenya, masih nggak Oke. mau ngapain ya hari ini. Oke, karena Aura ini baru beres sempro, guys. Iya guys, oh my god, akhirnya Nah, sempro. Gimana perasaannya, senang, lega Wah ternyata gini ya gitu sempro. ya? Tapi merasa apa ya? Merasa menggebu-gebu nggak? Enggak sih, jujur ya, Oke. ngelihat cerita, ngedengar cerita teman gua, kayak aduh gua gugup banget, gua gimana? Sebenarnya gua chill aja sih. Chill ya? Gue chill, Santai. santai. Tapi pas hamin berapa jam baru tuh gue yang kayak cukup gitu. Tapi pas dijalanin enggak sih, karena mungkin di prodi kita juga hitungannya lebih santai ya kalau Lebih sempro. santai. Kayaknya ya nggak tahu. Iya, maksudnya kalau ngedengar cerita anak prodi lain tuh kayak gimana gitu sempro tuh, kayak lu harus presentasi banget. Ada yang harus nyiapin PPT katanya. Iya, kalau di prodi kita ya guys, kita tuh nggak pakai PPT. Kita ya ibarat lu bimbingan, cuman dosennya 5 gitu. 5 betul sekali. Dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan Pourquoi le titre? Iya, Yes. pourquoi. Kenapa Anda memilih judul itu? Betul sekali. Jadi topik kita sebenarnya apa sih Bang Ijal? Kita mungkin bakal bahas apa ya? Semester akhir tapi nyerempet ke demotivasi. Berdasarkan based on our story akhir-akhir ini ya Betul. guys. Karena apa ya? Kita ternyata menuju semester akhir ini di highlight terus ya semester Ya, akhirnya. semester akhir nih kalau perlu ada tulisan di sini 2 Semester anak akhir semester gitu. akhir. Karena merasa apa ya? Aku ngerasa ketika kita masih semester awal, kita lihat mungkin kakak-kakak kita yang semester tua gitu, kadang jalan sendiri gitu. Ya betul. Kenapa sih gitu? Kenapa sih kok nggak bisa bareng-bareng lagi? Betul. Oh ternyata kita Ternyata baru tahu jawabannya relate guys, sekarang. relate. Iya. Kayak misalkan aku udah sebulan nggak siaran kan,
Ya. nggak ke UPI, nggak ke sini. Apa kultur shock pertama nggak ke UPI? Misalkan FPBS tiba-tiba ada taman Tuh, banyak hijau-hijau. baru tahu guys. Apa yang terjadi tuh? Nggak, FYI aja. Itu yang kan itu setiap prodi ada kebagian sectionnya ya, yang tahu kan yang item yang ditanam Ada tralis ada tralis gitunya, item oke. itu. Nah, setiap prodi itu dapat satu jatahnya. Jadi harus menghias satu tralis itu. Oke, itu. Anak Perancis juga dapat. Mau tau nggak siapa yang ngehias? Siapa yang tuh? ngebantu madam. Deh. Anak-anak traduction. Anak tradu. Anak-anak kelas tradu. Jadi Madam Ida bilang kayak gini. Madam Ida tuh kaprodi kita guys. Beliau bilang begini, ya udahlah hari ini kita kelasnya menanam dulu. Tuh, jadi sebuah refreshing bagi anak-anak seperti kita. Ya kita dengan santai, dengan semangatnya, gas Madam, ayo Madam. Baru setelah itu kita kelas. Oke. Gitu. Tiba-tiba grow a garden ya. Iya, tiba-tiba kita matkul agrikultur. Oke. Oh, Gitu. itu kapan dah? Itu pas awal-awal banget. Kayaknya bulan lalu, awal Bulan bulan lalu. Oh, oke, masih Oktober ya. Masih Oktober. Nah, itulah guys. Kenapa mungkin kita akan nyerempet ke bahas demotivasi ataupun burnout. Tapi kita nggak akan secara teoris atau lebih serius gitu ya, karena ya kita bahas santai aja lah. Santai aja Kayak, lah. Ya, sesantai bahasan tongkrongan. Betul sekali. Karena mungkin banyak yang ngerasa relate gitu, tapi kayak ya udahlah. Iya. Gimana sih gitu kan? Kita dari perspektif mahasiswa saja. Mahasiswa yang apa ya? Ya bukan yang ahli-ahli banget ya. Betul. Dan apa ya? Ya udah pasti mungkin mahasiswa semester akhir mungkin ada yang merasakan seperti saya. Merasakan seperti beliau yang tiba-tiba menghilang dari dan aktif di Roblox. Sumpah itu. Bertapa. Roblox itu lingkaran setan guys, sumpah. Itu kayaknya menarik deh untuk digali. Boleh, iya. Oke nggak sih? Ya, bisa nanti di segmen aku ceritain. Oke, kita akan menceritakan pengalaman kita di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya. Oleh karena itu buat teman-teman stay tune aja dan jangan lupa kalau misalkan mau komen, mau respon, mau nitip salam. Mau ngerekomendasiin apa gitu? Betul. Boleh kalian komen di YouTube kita di Betul bawah di sekali. komentar atau di mana Bang? Di IG Radio UPI atau di ruang komunitas Radio UPI di WhatsApp. Betul sekali guys. Kita tunggu komen-komenan dan requestan kalian. Oke, selamat menunggu. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Oke, halo, balik lagi guys. Halo, balik lagi semuanya. Di sini kita udah janji ya tadi mau cerita-cerita tentang alasan demotivasinya Bro Ijal. Demotivasi. Demo. Kita sebut aja demot lah. Demot. Demotivasi. Belibet. Demotnya Bang Ijal yang Yes. bertapa di Roblox. Bertapa Ada di apa Roblox ya, gerangan guys, Bro astaga. Ijal? Enggak nih, kita kan berbagi Sharing lah, perspektif, sharing ya. sharing aja gitu. Karena nggak tahu ya cara meregulasi demotivasi cara kamu sebagai perempuan itu kayak gimana dan cowok itu kayak gimana. Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Yap. Ini cerita dikit ya guys. Jadi setelah sempro itu Agustus ya.
Kalau kalian September nggak sih? Ya daerah itulah. Agustus atau September? Ya, Ya, sekitaran gitu. itu. Dan kita kan sempro, abis itu los. Ya. Los, karena ya banyak teman-temanku juga yang ngerasa nanti aja lah skripsi mah gitu. Bahkan aku bimbingan baru 2 kali. Ada mungkin yang belum bimbingan. Mungkin ya. Mungkin ada teman-teman kita yang jarang terlihat itu belum bimbingan. Betul, banyak karena temenku ketika ditanya, misalkan kita kan di Perancis ada DELF ya. Iya betul. Ada apa ya, sertifikasi gitulah ya. Ya kayak TOEFL lah kalau di Inggris. IELTS, TOEFL. Nah, Ada DELF, terus aku nanya beberapa temanku, kayak misalkan si Rania. oke. Kok disebutin nggak apa-apa. Halo Gak apa-apa, Rania, apa halo kabar? Rania. Si Rania ataupun siapa lagi yang aku tanya adalah beberapa gitu. Cuman salah satunya Rania Tegar yang kayak gitu. DELF kapan cuy? Apa? Lo nanya gue lagi di Blok M. Nanti aja. Itu Rania ya? Dia. Jadi emang ternyata bukan gue doang yang ngerasa kayak nanti aja lah skripsi gitu. Dan aku ngerasa ini tuh udah demotivasi gitu. Karena kehilangan motivasi buat ngerjain skripsi, buat bahkan ngapa-ngapain mungkin ya. Kayaknya burnout juga deh. Iya. Nggak tahu deh karena yang SP itu berbulan-bulan di Iya betul, paham. Dikejar, dipadatkan mereka teh. dan setelah kita sempro dapet nih libur gitu kan. Akhirnya libur gitu kan. Refreshing. Tapi bukan libur, kita Iya. ngerjain skripsi harusnya mah. Iya, tapi mungkin kalian kayak self reward gak sih jatuhnya? Jadi kayak udahlah seminggu kita kosong dulu. Kosong Kebablasan. dulu, kebablasan gitu Nah. sampai bulan sekarang November. Wah, udah Itu berapa parah sih. bulan tuh? Aduh, parah sih. Sumpah parah. itu jangan dicontoh ya Ini guys. contoh. Ya, Terus jadi- gimana bang? Nah selama itu ngapain aja ya, pasti sumpah aku inget setiap hari tuh pasti main Roblox. Iya sih. Kacau. Kalau lihat mutualan akun pasti dia selalu online. Kelihatan tuh. Online. Bahkan Discordku kemarin yang anak-anak lihat tuh 142 jam belum berhenti. 142 jam, astaga. Itu dia mancing guys, Astagfirullah, mancing. mancing, fish it, talon. Beri aku secret talon. Itu gara-gara kebanyakan memancing itu tuh. jangan dicontoh ya guys. Cuman itu dia yang menarik. Aku sadar itu salah gini. Makanya aku kayak aku tetap bangun pagi anehnya gitu. Oh, Nah, yang aneh itu tidur tuh jam 1 malam. ya. Bangun tuh subuh tuh pasti bangun. Ya itu dia kayak orang gila sumpah. Tapi tidur nyenyak nggak? Nggak. Oh, jadi kayak antara tidur nggak tidur, Ya ayam-ayaman tidur gitu. tapi dipaksain tidur gak bisa. Oh, paham. Ada yang salah nih di kehidupan. Ya, terus? Akhirnya mungkin cobain lah tidur lebih awal bisa. Dan paginya untuk masa-masa demot awal November ini aku masih recovery anjir. Masih menanggulangi mengatasi itu dengan cara mungkin kayak jalan pagi atau lari pagi gitu. Mulai diperbaiki Mulai ya diperbaiki rutinitasnya. karena itu bad habit banget udah berbulan-bulan. Ya. Karena ya emang ngeroblok itu candu banget sih. Iya sih, tapi gua ngedengar cerita teman-teman SP lainnya juga ya. Tadi malam nih masih fresh. Oke, kenapa tuh? Mereka bilang memang kayak kenapa ya? Mereka tuh selalu tidurnya tengah malam, jam 11, jam 12. Nanti pagi tuh bangun jam 7, tapi tidur lagi sampai nanti jam 12 siang. Oke. Nah gitu, jadi kayak mereka kayak ini kita harus mengubah kebiasaan tidur kita nggak sih? Kenapa jadi berantakan gitu? Betul. Padahal kan kita sebenarnya free, nggak Nggak ngapa-ngapain. Free, kalau dibilang nggak ngapa-ngapain ya harusnya bikin skripsi Skripsi, ya. betul. Tapi kayak kenapa lebih sibuk Yap. daripada kayak kita kuliah biasanya? Nah itu dia. Karena mungkin kita ngerasa apa ya? Kita ada tekanan di skripsi. Tapi kita memilih kopinnya itu yang hal yang mudah. Nah banyak tuh yang kayak gitu kayak. Ya paham. Maka Tahu. ya kan makanya kayak nanti aja deh, nanti bisa. Gampang lah. Bab Gampang, 1 mah mudah. Apalagi sekarang ada AI gitu. Waduh. Walaupun ada AI tetap gak dikerjain lah. Nah itu. Masalahnya itu. Nah karena menggampangkan ya udah Yeah. nanti ada AI seminggu kelar Ya, tapi gitu. sebenarnya
tidak terlalu baik juga. Mm-mm. Karena waktu sempro pun pasti ada yang dibantai soal AI kan. Iya pasti. Iya, ya judulmu sendiri gimana tuh? Kalau judul saya ya aman, walaupun saya pakai AI ya, menarik. Penelitiannya mengenai AI. Mengenai Oh, AI, oke. saya penelitiannya tentang AI, analisis hasil terjemahan Gemini Wih, pada teks sastra. disebutin nanti dicolong lah. Ah nggak boleh, nanti udah turun SK-nya itu. Gitu ya. Belum. Nah gitu. Hmm, Ya gimana ya, asal kita balance aja nggak sih? balance, Mm-mm. oke. Tapi lu ngerasa nggak akhir-akhir ini tuh kayak capek banget menjalani hari kayak gitu-gitu aja gitu? Kayak ataupun burnout atau demot gitu? Belum deh kayaknya. Oh belum, jangan lah. Belum, janganlah. Tapi kayaknya bakal ada sih di masa itu. Mungkin Tapi ya. bentar, penasaran. Tadi kan udah mulai mau recovery. Terus gimana? Kayak kita kan sebenarnya niatnya itu loh, ngumpulin niatnya itu iya loh sih. yang susah. Kayak ada klik gitunya tuh Oke, gimana? sebelum lu emang udah dari awal tuh kita harus ngerjain, gua harus ngerjain ya, aku harus ngerjain. Mm-mm. Enggak. Enggak. Bener-bener lo harus maksain. Bener-bener lo harus misalkan ini udah nggak bener dan lo harus bener-bener maksain truk hari itu juga. Oh, jadi kayak nggak nunggu-nunggu. Ya udahlah. Nggak nunggu-nunggu. Pasin hari besok. Atau enggak pasin 30 hari. Iya. Atau enggak pasin Nggak tanggal bisa. genap gitu. Jangan dibiasain kayak gitu. Ya, atau enggak pasin jam 17.15 gitu. Nggak bisa, jangan. Pastiin apa ya? Misalkan lu bangun tidur tuh bener-bener harus mikirin truk, gue harus melakukan sesuatu. Dan nama Roblox gue tuh sampai dipakai hiatus ya. Ganti nama jadi nama gue tuh hiatus. Ya tuh. Tetep saking itunya. Nah, stres, coy. iya, kadang kita tuh kalau mau keluar dari lingkaran yang buruk tuh kayak kalau nunggu niat mah nggak bakal bakal. keluar. Jadi harus dipaksain. Betul. Beneran kayak klek sekarang lu kerjain, nggak ada nunggu-nunggu apapun Itu itu. udah lingkaran setan. Mm-mm. Udah misalkan ya mungkin yang main Roblox ada yang namanya Fish Eat, game mancing orang nyari tenang malah stres. Ya itu tuh mereka udah kena lingkaran setan itu, udah apa ya, udah kacau lah. Kenapa gitu? Karena sampai ada yang ke bawah mimpi. Ya, termasuk gua sih. Roblox ke bawah mimpi. Terus gue lihat kan di TikTok terus ada yang nikah, dia masih main Fish Eat, masih main Roblox. Nikah in real life. Menikah ya. Itu istrinya apa nggak marah itu? Istrinya yang main. Istrinya yang main. Kayaknya Oh my god. Ya kan ada kursi kan, biasalah salam-salaman di sini Roblox, di belakangnya Roblox. Mungkin kalau mau dikeluarin sayang, nanti takut Sayang. ada kelewat sesuatu gitu ya. Nah, terus ada juga yang sakit, dirawat di rumah sakit. Tetap hidup Roblox. Roblox masih Nyala. hidup nyala. Dianya yang sakit di real life, Robloxnya tetap jalan gitu. Jadi apa ya, ini tuh jadi fenomena yang menarik juga menurut aku. Kenapa orang-orang tuh apa ya bisa seadiktif itu dengan Roblox Atau game-game yang lain ya. Cuman khususnya sekarang Roblox ternyata memang ada pengaruhnya dengan over dopamin. Oke, ini ada pengaruhnya sama brain root juga nggak Bang? Ya, itu masuk brain rot. Oke. Apa sih over dopamin? Over dopamin itu, jadi dopamin itu nih, dia tuh hormon yang Ya. membangun kebahagiaan. Betul. Katanya nggak mau teoritis, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Ilmu. Jadi dopamin itu adalah hormon yang salah satu hormon yang mengembangkan kebahagiaan gitu, menciptakan, memproduksi Rasa kebahagiaan. bahagia, kesenangan gitu ya. Betul. Nah, masalahnya orang zaman sekarang termasuk aku mungkin ya korbannya. Aku juga sih sebenarnya. Dopamin itu didapatkan harus dengan cara yang tidak mudah. Harus cara yang natural gitu. Misalkan kayak olahraga Ya. ataupun kayak misalkan belajar, baca buku gitu. Intinya aktivitas-aktivitas yang katakanlah bisa mengolah fisik juga, akhirnya bisa ngaruh ke psikis kita juga gitu. Bisa juga makan. Nah, masalahnya orang zaman sekarang bisa diberi dopamin itu dengan instan. Nah, contohnya Bang. Contohnya Roblox. Iya, Roblox, Game lah ya. game, video Cina, Drama. reels jokes Betul, gitu. itu. Nah, itu tuh yang bikin kita brain root juga. Brain rot gitu. Jadi brain rot itu apa ya? Pembusukan otak weh, bahasanya gitu ya. Nah,
terjadi di orang-orang zaman sekarang gitu, karena ada kemudahan itu. Salah nggak juga, bisa ditanggulangi dengan apa ya, dengan kita apa ya, kita ke diri sendiri tuh tegas gitu. Ya. Kita bisa tegas sama diri sendiri buat menyetop kapan waktunya stop, kapan waktunya mulai, ataupun buat hiburan aja. Cuman masalahnya kapan stopnya? Karena butuh hiburan Karena terus. butuh hiburan terus. Nah itulah yang aku rasakan mungkin sekarang. Karena stres nih skripsi, main Roblox aja. Pelarian dulu ya. Pelarian, masa pelarian tiap hari? Iya, refreshing dulu sebelum ketemu skripsi, jadi ke Roblox dulu. Gitu aja sampai sebulan. Nah, iya gitu. Nah itu yang membuatku mungkin sekarang ngerasa demotivasi itu, karena ya aku sadar mungkin aku terlalu kurang beraktivitas juga. Kayak bangun Roblox Roblox karena gampang banget loh Ra. Misalnya Roblox tuh udah apa ya, udah sangat luas. Maksudnya gini, ada kan beberapa room yang isinya ada psikolog. Ya, semuanya ada Semuanya kayaknya. ada gitu. Iya, di Roblox tuh mau cari psikolog ada, mau ngaji ada. Ada ngaji, sholawat mau juga mancing ada. Pokoknya semuanya ada. Itu tuh udah kayak dunia di Dunia. dalam dunia gitu. Nah cuman masalahnya itu dunia virtual. Nah, iya. Itu yang ternyata berbahaya. Iya, kalian terlalu berlari dari kenyataan. Ya termasuk aku sih. Iya. Tapi pas kan selain tadi tegas sama diri sendiri, kalau pas ngelihat orang-orang sekitar juga ini nggak Ya. jadi alasan juga nggak? Misalkan kayak kamu sibuk di Roblox, terus tiba-tiba ke dunia nyata lihat si ini udah delve, si ini udah ke bab iya berapa gitu, itu ada pengaruhnya nggak? Kayaknya ada deh, ada kayak apa ya, ada. Nah itu kan jadi trigger ya. Nah trigger itu bisa jadi motivasi atau bahkan bikin kamu ngedown. Ya, Itu jadi, loh, dua mata pisau ya. Jadi gimana itulah kenapa orang apa ya, mungkin aku ya ngerasa kayak gue udah harus tegas nih sama diri sendiri, karena nih orang udah bimbingan, misalkan si Ardan nih bimbingan udah beberapa kali tuh kan, udah bimbingan terus anjir gue kapan cuy. Nah iya. Nah itu mungkin jadi apa ya, jadi trigger juga. Nah cuman makanya ada saatnya juga aku misalkan gue bentar nanti ya, kayak misalkan si Tegar udah tesol, udah tesol ntar gue mah. Ya. Nah ada gitunya. Nah itu udah salah. Aku sadar itu udah salah. Kayak misalkan kemarin kan bulan Oktober benar-benar menghilang dari LAN ya. Iya benar bertapa. Menghilang dari LAN, terus kayak ayo ini sempro. Justru aku nggak di ND semua sosmed. Oh iya. Di ND nggak di ND sih, cuman kayak nggak mau buka sosmed, nggak mau buka HP. Yang pas kita sempro itu. Oh iya. Karena ya jujur agak stres, mungkin nggak tahu stres karena apa. Dan fun fact, kalian 10 aku itu ulang tahun. Happy birthday. Coba aku nggak sepeduli itu. Oh ya. Sama misalkan ini hari ulang tahun, gua nggak peduli. Ini hari ulang tahun atau gua nggak. Hari ulang tahun gua atau enggak gua nggak peduli. Tapi kayak ya udahlah gitu. Buka sosmed males, terus kayak ada yang ngucapin bahkan gua kacangin. Parah, tapi sekarang udah dibalas. Udah dibales. Terus Bang. Terus kayaknya bener-bener ini gue harus berubah deh. Iya. Makanya di awal November gue mulai untuk kayak jalan pagi, lari pagi gitu. Untuk memperbaiki itu, makanya kita siaran. Iya. Tiba-tiba WhatsApp, ayolah kita. Ayo siaran. Ayo udah stres. Oke, gas. Betul, karena perlu apa ya? Perlu keluar memperbaiki ke habit sebelumnya. Nah, dari kamu nih Ra, kan lu tuh ada circle ya, terutama cewek-cewek gitu. Pernah gak sih dari kalian kayak ngerasa stres, ataupun kemarin waktu sempro itu kan pasti, kalau cowok ya, kalau aku kemarin waktu sempro aku semua depan laptop, semua kayak nggak ada tuh bercanda gitu, kayak serius banget. Kalian nggak main? Kayaknya enggak deh kemarin, justru di kosan nginep semua pada gini. Oh, jadi main pun ngumpul pun di laptop ngerjain. Nah, kalau cewek kemarin gimana nih? Kalau kita guys ya lumayan struggle. Kita sampai ada yang sakit. Oh iya. Iya, maksudnya kayak kita menolak untuk kayak ya udahlah jalanin aja, nggak harus sempurna, yang penting selesai kan. Jadi kita berusaha untuk selesain itu
walaupun kitanya kayak denial, I'm fine, I'm okay, tapi Oke. tubuh kita tuh Menggebu ya. tahu stres. Eh. Jadi yang kayak Oke. asam lambung naik. Hmm. Jadi kayak nerima kabar misalkan Deka sakit guys, asam lambungnya naik. Atau enggak besok gua nggak masuk kuliah. Aduh guys, skip Oh, oke. kelas dulu, asam lambung gua juga naik nih. Anjir. Apalagi karena kita we have some problems. Problem. Oke. Ada masalah juga dari luar gitu. Jadi kayak tekanan batin, tekanan psikis juga, mana sempro juga. Jadi kayak ya udah itu terus kita jadi kayak kalau main sih enggak ya. Kita enggak main. Jadi kita fokus aja sendiri-sendiri. Fokus sendiri. Tapi kalau misalkan kita udah mulai kayak guys, gue butuh orang, gue butuh tempat I see. cerita, baru kita ngumpul, I see. terus kita bantuin. Terus pas sebelum kita sempro juga kita gymit. Oh, Jimit. Kita- Oke. Ya kita simulasi. Simulasi. Mantap. Ya walaupun maksudnya kayak kita tuh sendiri-sendiri bukan berarti kita kayak nggak peduli. Tapi kita kasih space untuk kalian masing-masing kerjain. Kalau misalkan kalian butuh bantuan, tinggal chat aja, Bilang, oke, bilang gitu. sih. Kita bakal selalu ada. Kalau kita kayak gitu sih. Damn. Gitu Bagus ya, sih. suportif ya. Iya, sportif. Damn. Jadi kita saling susah senang bareng gitu. Gitu. Terus kalau apa lagi ya yang hal-hal struggle-nya? Paling kita nyari judul tuh ternyata susah Nyari ya, Bang. judul. Oke. Iyalah. Nyari judul tuh ternyata susah. Itu sih yang bikin kita struggle banget. Struggle ya. Nyari Nah. judul susah, apalagi ada beberapa dosen PA yang kayak susah di reach out-nya. Nah, isi. Jadi teman-teman gue juga banyak yang ngeluh. Ini gue mau lanjutin judul ini, tapi gue belum konsul. Mending lanjut atau mending konsul dulu gitu. I see. Nah, struggle yang kayak gitu. Gitu aja sih kayaknya, Bang. Tapi beres. Beres. Alhamdulillah. Beres. Emang ya, judul. Fun fact, gue udah ganti judul 4 kali. Dang. Ya sih Kacau. judul itu. Tapi aman kan? Aman, alhamdulillah. Aman. Tinggal skripsinya. Nah, iya, mungkin kita masih belum relate sama Bang Ijal karena kita masih Belum ya. kuliah. Ya, semoga jangan relate lah. Jangan Maksudnya, relate lah. jangan ngerasain apa yang gue rasain. Kayak, wah useless sekali ya hidup. Ya, kayak kejam banget dunia. Enggak, the problem is on me. Oh, nih gue akan spill nih. Apa? Jadi di circle gue, mungkin ini bisa kalian terapin di circle kalian. Ada kita berlima ya. Kita berlima. Gua, Tami, Caca, Kai, Deka, Ami. Oh, berenam, tapi satunya lagi di Perancis. Di Perancis, beasiswa, guys. Beasiswa, guys, ke Perancis. Kelas. Nah, jadi kita sisa berlima nih. Nah, 2 orang tipikal yang mengalir. Siapa tuh? Deka sama Tami itu tipikal yang kayak, gue mau main dulu lah. Oke. Nantilah gitu. Tipikal yang harus ditarik gitu. Oke. Gua sama Caca itu tipikal yang thinking. I see. Tipikal yang ngatur, apalagi Wah, gua. koleris sekali ya. Wow. Ya, gua itu sangat pengatur. Jadi di dalam circle kita itu gua selalu bikin jadwal kayak ini minggu ini kita bahas ini. Minggu ini kita belajar ini. Oh, oke. Nah, 2 orang ini nggak keberatan, justru merasa terbantu dengan adanya gua yang sebagai penarik mereka, komando penentu gitu. jalan mereka gitu. I see. Jadi biar bisa diarahkan. Mungkin kayak walaupun kita juga sering hura-hura, tapi akademik tetap harus jalan. Mantap Gitu. guys. Kelas. Kelas. Bagus ya, berarti lingkungan circle yang sangat suportif gitu ya. Ya, bismillah. Amin. Wes. Amin, guys. Apa ya, Bang? Ada lagi nggak, Bang, yang mau ditanyain? Setelah sempro mau ngapain? Ya. Setelah sempro UTS. Oh, UTS masih ya. Sempro hari Rabu, hari Kamisnya UTS. Oh iya. Nah iya kan masih kelas. Anjay, semangat guys. Padahal lebih parah lagi kayak Mesyu Dadang. Untungnya Mesyu Dadang ada acara. Kalau tuh enggak hari Rabu siang kita selesai apa namanya? Selesai sempro. Sorenya mau kelas UTS. UTS Vle. gampang belum? Asli. Oke. Enggak. Maksudnya Tapi kan kayak kita
foto-foto, Oh, mau gitu. makan gacoan. Self rewardan gitu ya. Iya, masa kelas Perayaan gitu sih. ya? I see. Jadinya hari Kamis kita langsung dibantai UTS analis Analis. gramatika. Wow. Bisa. Bisa lah. Wes. Itu analis tuh salah satu mungkin buat aku tricky ya. Ya, Buat aku karena aku pourquoi? parce que mon problème dans la grammaire la grammaire. La grammaire. Oui, Mm-mm. la grammaire. Ya, itu tuh grammar tuh matematikanya anak bahasa, guys. Matematikanya anak bahasa. bahasa Prancis. Ya, itu. Oke, kalau aku mah gitu aja sih, Gitu demot. aja. Bukan demot ya, kestrugglannya itu aja sih. I see. Oh iya, Apa tuh? kalau pas misalkan ngerasa capek, ngerasa puyeng, ngerasa muak gitu. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya, kalau gua nih ya, suka mual. Mual, oke. Ya, jadi kalau misalkan aduh, tiba-tiba kayak pikiran tuh overthinking parah, langsung I see. mual gitu, langsung I see. muntah gitu. I see. Nah, Ini itu akan juga nggak? menjadi bahasan yang menarik Hmm. karena itu akan kita bahas di Di? segmen berikutnya. Oke. Oleh karena itu teman-teman kita remind lagi ya, kita ingatkan lagi buat teman-teman yang mau titip-titip salam. Ya, apa ya tadi? Oh, melampirkan. Boleh komen aja Komen atau aja gitu. ramein di YouTube kita, Ya, di komen YouTube kita atau di Instagramnya di mana, Bang? di Radio UPI Nah, ya, ataupun di ruang komunitas WhatsApp. WhatsApp ya Ya, gitu. oke. Oleh karena itu teman-teman stay tune, Stay tune, jangan tunggu. kemana-mana setelah yang satu ini. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Oke. Oke, Kembali lagi bersama kita. Jangan bosan ya guys bersama Oh iya, kita. jangan dong. Oke, kita callback. Kenapa kamu tadi misalkan kalau lagi overthinking tiba-tiba ngerasa mual, apalagi yang dirasain? Iya sih, mual, muntah langsung kayak gitu. Itu ada ini nggak kayak apa ya? Kayaknya ada triggernya deh. Triggernya kalau Ai ngedengerin berita buruk di situasi-situasi sekarang gitu. Kalau dulu-dulunya I see. tuh enggak, dulu-dulunya tuh ya aman-aman aja. I see, Tapi I see. kayak selama ngerjain proposal nggak tahu ya. Pokoknya akhir-akhir ini setiap ngedengar ada berita yang buruk atau hal-hal yang kayak
misalkan tuntutan akademik gitu, Hmm. overthinkingan itu langsung ke trigger. Sih. Nah. Berarti itu emang masalah pikiran juga gak sih? Mm-mm. Karena aku pernah denger, tahu ini nggak penyanyinya Fis Baskara Putra, Hindia. Tahu. Nah dia cerita waktu demo kemarin, dapat kabar demo kemarin, Mm-mm. dia asam lambungnya sampai naik. Padahal Itu yang kayak gitu. sih. Nah, kenapa tuh Bang? Aku nggak tahu secara teorinya ya, tapi emang asam lambungku setahu aku yang dokter bilang, yang kemarin juga aku pernah ke poliklinik dan masalahnya di asam lambungku kan. Ya, Jangan banyak pikiran. Oh ternyata Iya, pikiran sengaruh itu. tapi kan kita nggak bisa kayaknya gimana ya? Udah Ya. berusaha positive thinking, tapi tiba-tiba asam lambung naik. Tuh. Ya berarti itu adalah respon tubuh. Ya kan? Sorry. Karena aku juga kayak gitu, tapi bukan di apa ya, bukan di mual. Mm-mm. Tapi kayak tiba-tiba keringat dingin. Oh, tapi tetap aja sama gitu kan? Pemicunya sama. Pikiran. Iya, pikiran gitu. Karena apa ya, kalau misalkan ya emang mahasiswa sekarang, mahasiswa akhir. Oke, mahasiswa akhir itu lagi. Apa ya, teman-temanku bukan cuma ngerasa demot, tapi ngerasa juga burnout. Hmm. Nah apa sih burnout Iya. sama demot bedanya? Iya, nah itu mau ditanyain apa Oke. bedanya demot sama burnout? Sebenarnya aku nggak tahu secara klinisnya gimana, tapi dari sumber-sumber yang aku baca, bedanya kalau burnout itu masuknya adalah ke kelelahan mental yang biasanya di-trigger karena capek kerja, capek kuliah. Tapi itu teh bisa dilihat secara apa ya? Ada ciri-cirinya loh. Oh, jadi orang lain pun bisa ngelihat gitu. Bisa ngelihat, Atau tapi diri lu sendiri diri juga sendiri yang lebih bisa ngerti gitu. Gimana Bang Kayak ciri-cirinya? misalkan dari fisik. Heeh. Dari fisiknya mungkin kayak ya mohon maaf, kacau gitu ya, semerawut gitu lah kayak. Kuyu gitu ya. Nggak Kuyu. merhatiin diri sendiri gitu. Nggak ini apa namanya? Nggak dijaga, bukan nggak dijaga apa ya bahasanya? Ayo Tidak lupa. merawat diri Tidak gitu. merawat diri. Jadi self care-nya kurang gitu. Iya, kagak skincarean. Biasa Bisa skincarean jadi. tiap malam, jadi nggak skincarean. Kayak udah males gitu. Terus ada juga kayak kondisi kamarnya tuh acak-acakan gitu. Betul. Pasti sih itu, apalagi anak kosan. Anak Nggak ada kosan. yang beresin kamarnya. Jadi kayak ya udahlah kepalang kotor gitu meren ya. Karena ini juga aku pernah diobrolin sama teman aku, bukan obrolin tapi dia ngobrol langsung sama aku. Dia tuh jujur lagi ngerasa burnout. Nah, terus aku iseng nanya, terus gimana emang kondisi kamar kamu? Iya sih, diingat-ingat lagi acak-acakan sih. Terus ya itulah akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan emang kita ngebahas tentang burnout dari situ juga. Dan itu mungkin dirasain oleh mahasiswa yang sedang skripsi. Atau mahasiswa yang mengalami struggle lain bisa aja, masalah di organisasi bisa aja. Nah, bisa aja. Karena capek guys, kita apa ya, perlu istirahat lah sama badan. Iya. Ya terutama itu aku rasain juga waktu masih di himpunan sih. Di himpunan tuh burnout parah. Waktu ya, kita Waktu. kayak tugas kuliah, tugas tuntutan himpunan, rapat-rapat gitu. Mungkin bisa juga nggak sih kayak jadwal lu yang berulang bisa bikin burnout gitu. Karena apa ya, adanya repetisi tuh kayak kita apa ya, anjir ini lagi kayak bosen banget ya sih. Tapi ya betul. gimana lagi gitu. Tapi gimana lagi? Nah, jadi kayak lu juga harus bisa ngatur jadwal di mana lu istirahat, di mana lu bisa healing, refreshing gitu. Betul. Gitu. Sebenarnya aku nggak bisa apa ya, mendiagnosa gitu karena bukan harusnya bukan ahlinya juga gitu. Tapi ada juga yang memang misalkan dia tuh jadi malas tuh karena burnout gitu. Tapi ini biasanya dipakai buat apa ya? Pembelaan dia aja gitu. Jadi harus ke profesional tetap aja gitu. Soalnya kan kayak tadi disebutin ya ciri-cirinya. Bisa nggak sih orang-orang tuh self diagnosis terus dia salah? Jadi kayak tameng gitu. Sering banyak yang kayak gitu. Bisa banget. Nah, yang kayak gitu tuh yang dikhawatirin. Nah, itu yang dikhawatirin, terutama curhat ke AI. Iya. Ini lagi jadi bahasan ya teman-teman dari temanku di anak psikolog. Kalau misalkan curhat ke AI itu harus dikurang-kurangin.
Kenapa tuh? Karena bukan nggak boleh, tapi karena AI itu lebih berfokus untuk memvalidasi, mengafirmasi perasaan kamu. Iya, Ayu juga salah satu pelaku Gimana sih. tuh? Tapi enaknya curhat sama AI itu karena ini dari perspektif saya Oke. sebagai pengguna AI ya, Oke. yang untuk curhat ya. Karena pertama, rahasia aman terjamin. Aman, oke. Kedua, dia nggak akan ngejudging. Nah, oke. Ketiga, yang tadi afirmasi. Afirmasi. Dia tuh afirmasinya Nah, itu pol dia. banget, guys. Itu harus apa ya? Harus agak lebih disadari karena beberapa bulan-bulan itu ada yang lagi rame di Amerika. Apa? Dia itu curhat ke AI, Mm-mm. curhat ke AI. Tahu nggak yang mana? Kayaknya pernah tahu yang kayak disuruh ini bukan ya? Bukan, ada lagi. Ya aku pernah denger yang itu juga. Tapi ini tuh kayak dia ini namanya sebut siapa ya? Anissa. Sebut aja Anissa. Misalkan sorry Anissa, bukan Bukan Anissa. tapi si Anissa ini punya katakanlah masalah dengan dirinya, terus dia curhat ke AI. Kata AI ya udah ke psikolog aja. Datanglah ke psikolog, sebut aja psikolognya Udin. Udin, Ini ya. rame kok di TikTok. Iya, ke Pak Udin. Nggak punya TikTok, Bang. Kenapa tuh? Kentang. Laptop ada. Nah misalkan dia tuh ke si Udin gitu, Udin tuh ternyata dia tuh dikasih afirmasi juga bla bla bla, lebih diperbaikan gitu ya, perbaikan pola pikir dari saran-sarannya gitu ya. Terus dia curhat lagi ke AI. Nah dia responnya baik-baik, apakah dia suka sama aku? Terus si AI itu ngafirmasi, iya dia suka sama kamu bla bla bla. Akhirnya selama berminggu-minggu loh, sampai berbulan-bulan juga kalau nggak salah. Dia tuh terus aja sama AI, bahkan sampai pas ketemu psikolog itu langsung pelukan. Padahal kata si Udinnya teh nggak usah kan dia muslim kan, sedangkan si Anissa ini non muslim gitu kan cowok muslim katakanlah Ada cukup batasannya. menjaga batasan gitu. Akhirnya bla 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 dia curhat lah marah-marah di TikTok kalau misalkan ya ini tuh dia ngelakuin, si Udin ini udah ngelakuin ini ke aku, padahal dia ngelakuin. Cuman ternyata dicari tahu core-nya apa? Karena dia curhat ke AI, dikasih afirmasi bla 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 dan cukup merubah pola pikirnya gitu. Damn. Hal berawal dari hal kecil ya, padahal ya berawal dari hal kecil bisa jadi hal yang sebesar itu tanpa kalian sadarin gitu. Nah, nyambung juga apakah orang-orang bisa self diagnose? Ya tentu bisa kalau udah ada kayak gitu juga. Makanya apakah boleh curhat dia? Menurut aku boleh aja tapi tahu batasan. Bahkan mungkin apa ya? Kalau bisa AI ngasih prompt buat coba dong mental block aku kalau apa ya? Kritisi. Jadi astaga. kamu jangan selalu di posisi memvalidasi tapi kritisi dan lebih rasional. Betul. Jadi kayak di gitu. promptnya harus gitu, guys. Ya intinya bijaklah menggunakan AI gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi apakah orang-orang bisa self diagnose? Bisa banget. Udah banyak yang kayak gitu. Apalagi yang dijadiin tameng alasan. Nah, itu dia. Itu yang parah. Jadi kayak kita juga jadi agak trust issue betul. Trust issue sama orang yang kayak beneran burnout nggak ya, atau cuman alasan untuk lari aja gitu. Nah menurutku kalau burnout ini taraf yang masih oke lah, tapi yang lebih jauh, yang lebih berbahaya. Kayak misalkan yang udah ngaku bipolar, kepribadian ganda, itu udah kacau itu. Udah kacau. Karena itu benar-benar perlu bantuan profesional untuk mendiagnosa itu. Bahkan seorang psikolog atau psikiater juga nggak bisa tiba-tiba buat kamu ini enggak. Tapi dia harus dengar dulu cerita kita kayak gimana. Dia harus mempelajari perilaku kitanya kayak gimana gitu. Butuh waktu juga, nggak bisa langsung sekali pertemuan langsung diagnosis gitu ya. Bisa aja tapi tricky gitu. Tricky ya. Iya Oleh sih. karena itu ya mungkin banyak lah mahasiswa yang kayak gitu ya. Ya jangan ya guys. Jangan guys, hati-hati Ya, guys. jadikan media sosial AI itu in a positive way guys. In a positive way, oke. Iya guys, jangan sampai merugikan orang lain. Kalau udah self diagnosis terus kalian kayak bukan ngaku-ngaku ya, tapi kayak gimana ya? Mungkin gini,
ketika kamu ngerasa kayak aku tadi kan, aku udah ngerasa capek sama hidup kayak gini-gini aja terus kayak bener harus ada yang dirubah, ya udah tinggal rubah, nggak usah self diagnose bla 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 gitu. Nggak usah minta pembelaan mungkin ya. Gitu. Iya. Orang juga bakal respect kok, orang juga kayaknya orang yang beneran burnout juga bakal kelihatan gitu. Tanpa you harus minta validasi Iya, juga betul. orang-orang bakal respect sendiri nantinya. Oh iya, salah satu aku inget juga kenapa kemarin tiba-tiba ke-trigger buat kayak nggak ngapa-ngapain. Salah satunya ada keluarga yang meninggal juga kan. Terus kayak ya udah, it is what it is. Iya, berduka dalam situasi berduka dulu. Dan siangnya aku ke UPI buat ngurusin mumas UKM. Oke bang. Gil, itu sangat Nah itu kayaknya jadi trigger, bukan jadi trigger ya, tapi jadi pelarian yang kurang baik juga gitu. Karena emosi menumpuk, jadi pelariannya nggak bener. nah itu dia, karena melarikan emosi ke ini ke itu gitu kan. Ya. Nah karena misalkan di UPI lagi senang-senang, orang kesana aja. Misalkan kayak gitu, sebenarnya itu tidak boleh. Ya udah guys. Jangan dipendam. Iya, nih Kenapa tuh? I punya kutipan gak sih? Wis, Jadi wis. waktu I agak burnout dikit lah, temen I tuh bilang kayak gini, lu tuh boleh menyelam, tapi jangan sampai tenggelam. Wis. Tuh. Kita tuh nggak apa-apa Yap. merasa sedih, dinikmatin, rasa sakit itu dinikmatin. Nantinya kita bakal senyum lagi, ketawa Ya, lagi. betul. Ya intinya jangan sampai kalian kehabisan nafas karena tangisan kalian gitu. Betul. Gitu guys. Jadi ya betul kayak Inside Out ya. Jadi segala emosi itu Ada. wajar lah untuk Wajar. dinikmati, dinikmati. Iya. Untuk dirasakan, untuk dihayati. Diresapi Oh, gitu. iya, Ya udah betul. kita nggak apa-apa, kita jangan denial. Soalnya denial itu salah satu pemicu kecil you untuk nanti burnout juga. Iya. Ya itu dia, betul. Dan Kalau demot gimana bang? ya demo tuh ya benar-benar kita nggak punya motivasi sih sederhananya. Berarti burnout bisa nyangkut ke demot juga. Burnout tuh lebih jauhnya dari demot sih, aku rasa. Berarti kalau burnout di sini, demot di mana? Di bawah lah. Di bawah. Oh, berarti burnout Karena tuh yang misalkan parah gitu ya. Udah motivasi, burnout. Burnout tuh udah deket-deket stres, yang lebih jauh depresi. Berarti mulai dari demotivasi, kalau kalian udah merasakan demotivasi itu berarti udah harus Menikmati hidup lah, udahlah. Tapi jangan terlena juga gitu. lena. Karena misalkan kalian senang-senang, oh aku demot, terus kalian senang-senang, itu malah bisa tambah demot. Kayak misalkan aku tadi main Roblox terus, kan itu malah lebih demot gitu. Iya, karena udah yang berlebihan itu tidak baik teman. Harus yang secukupnya Cukupnya saja. gitu, dan usahakan yang berhubungan dengan fisik lah gitu. Karena ternyata ini aku ingat sering melakukan ini ketika semester 2, 3, Apa? 4, 2, 3, intinya waktu masih di himpunan ACF. Ya. Aku kan ketua pelaksana ACF. ACF. Aku ingat tuh di apa ya, karena awalnya poliglot dan gak boleh gitu kan. Iya, banyak Ya, goncangan ya. Di waktu yang sama aku ngurus jadi kadif logistik di job fair UPI. Oke, sama-sama acara yang gede dua-duanya. Dua-duanya gede. Dua-duanya gede, dua-duanya. Dan bener-bener aku nggak tahu, aku bahagia banget waktu itu. Kenapa? Karena coping mechanism aku bagus. Kayak misalkan beres acara itu, aku pasti nge-gym. Nge-gym, dan itu stress release buat aku. Nah sekarang tuh malah nggak kayak gitu. Itu yang aku ternyata dulu tuh coping mechanism aku lebih baik dari sekarang gitu. Kenapa nggak kayak dulu aja? Padahal sekarang nyantai. Kemarin tuh waktu mepet, kayak bener-bener tidur gak nyaman, bangun tidur tuh kepikiran ini itu tuh bener-bener kerasa. Iya sih. Nah, Makanya kayak jangan terlena, jangan bro. terlena. Bro, jangan terlena. Coping mechanism juga betul, bagus. Tuh. Jadi Apa? Enggak lanjutin bang? Oke, nikmatilah hidup secukupnya. Iya. Secukupnya. Tuh, berarti di jadwal yang padat kalau mau pun masih bisa Masih hidup bisa. sehat, masih bisa coping mekanismenya bagus. Ya, masalahnya bukan nyari waktu yang tepat.
tapi luangkan waktu Luangkan waktu. untuk melakukannya. Ya, itu Sih. itu mau sibuk apapun. inti dari pembicaraan kita adalah luangkan waktu terutama untuk diri kamu sendiri. Terutama di semester Akhir. Oke lah teman-teman, kita udah bahasan udah panjang ya. Udah panjang. Ya, udah ada lah tadi di dagingnya dikit-dikit. Daging apa? Curhat ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja mungkin ya. Ya itu aja dari siaran kita hari ini. Gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang merasakan juga ya kayak capek banget, kayak ngelakuin itu terus-menerus ya, semangat gitu ya. Iya. Oh, satu hal Bang. Apa? Ketika ada mahasiswa yang merasakan demot, burn out, tapi tidak punya teman Wah. untuk bercerita, dan ke AI kan mungkin ke AI nggak cukup gitu. Ke AI nanti jadi salah. Ada nggak ya tempat di mana mahasiswa-mahasiswa ini bisa menjadi ruang untuk bercerita? Oke. Ini aku sharing aja. Official kalau misalkan kamu mahasiswa UPI, kamu boleh bercerita di forum teman sebaya UPI. Oke. Itu kayak aku sih guys, tapi aku udah demis. Ya, tapi tetap masih ada UKM-nya. Tetap masih ada, dan buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayak butuh banget pelukan, itu bisa request di sana. Boleh milih juga mau sama cewek atau sama cowok gitu. Itu buat sesama mahasiswa gitu ya. Kalau kalian pengen didengerin, tapi kalau lebih up-nya lagi bisa di BKPK UPI, di bimbingan dan konseling. Jadi itu konseling sama dosen lah gitu ya. Ataupun misalkan pengen yang tadi 2 gratis ya, yang BKPK dan juga forum teman sebaya. Terus ada juga kalau misalkan pengen ke psikolog di UPI juga ada namanya P2T. Itu ada di VIP. Di VIP. Itu bayar Bang? Itu bayar tapi ada potongan buat mahasiswa. Oke, itu untuk teman-teman kayak yang gitu. Butuh tempat, UPI menyediakan. Ya, UPI menyediakan guys. Kalian harus share aja lah. Ya intinya itulah. Nah, intinya itu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa stay tune saja di Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Bye guys. Dadah guys. Sampai jumpa di HTS. Selanjutnya berikutnya. Oke, dadah. Semoga baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Semangat Adudu. Semangat nikmati semuanya. Semangat. Anjay, semangat guys. Terima kasih. Terus saya terus. Oke guys, sudah mungkin ya. Dah. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lalu Podcast. Saya Kun Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas. Hai teman-teman Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Nah, sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovala Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Bikin semangat naik satu frekuensi. Kita bergerak cepat menjadi cahaya saat dunia penat. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click.
musik asyik hingga informasi, semua terangkum. Nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami. Mimpimu akan dihitung. Radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. Saya Kons Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa, Man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas, 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 gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Nah, sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovela Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Suaramu bergema, bikin semangat naik satu frekuensi. Kita bergerak cepat, menjadi cahaya saat dunia penat. Radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Dari musik asyik hingga informasi, semua terangkum. Nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami. Mimpimu akan dihitung. Radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI.
Kami dari Lagu Podcast. Saya Kun Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa, Man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas, 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 gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Nah, sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovela Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Bergema, bikin semangat naik satu frekuensi. Kita bergerak cepat, menjadi cahaya saat dunia penat. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Dari musik asyik hingga informasi, semua terangkum. Nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami. Mimpimu akan dihitung. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI.